Ya, sekarang kita masuk ke momen inersia partikel. Apa itu momen inersia partikel? Kita baca di sini ya. Momen inersia suatu titik atau partikel yang berputar mengelilingi sumbu putar adalah perkalian antara massa partikel m dengan kuadrat jarak partikel dari sumbu putar. Jadi kalau kita lihat di sini ada sumbu putar, ini pusat putarannya, kemudian ada di sini m partikel. Bisa dia berputar ke arah kanan atau ke arah kiri, kita misalkan dia berputar kemari, maka nanti dia akan mengalami momen inersia. Inersianya kita buat I, itu akan sama dengan M kali R kuadrat. Inilah rumus momen inersia untuk partikel. Nah, jika ada beberapa partikel seperti contoh di sini yang kedua ini berputar ke arah kiri, partikelnya ada dua, ada MA, jaraknya di sini adalah RA di sini, kemudian ada MB di sini, jaraknya adalah RB. Nah, jika ada dua yang berputar dan arahnya sama, maka nanti kita buat di sini sigma I adalah M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat. Kalau di dalam bentuk A berarti, jadi nanti untuk singkatnya boleh kita buat I sama dengan sigma M R kuadrat. Kalau ada 3, kita tambahkan sampai 3 kali ya. Jadi ini digunakan untuk beberapa partikel yang berputar pada satu poros. Nah, sekarang kita lihat contoh 1. 3 benda bermassa M1 2 kg, M2 4 kg, M3 0,5 kg berada pada bidang kartesius seperti pada gambar di bawah. Sistem diputar dengan sumbu Y sebagai sumbu putar. Nah, pertanyaannya, besar momen inersia sistem adalah berapa? Nah, kita lihat dulu sumbu putarnya adalah Y di sini. Ini sumbu putar, maka nanti ini akan berputar ke arah sana. Itu kita misalkan ya. Nah, sekarang kita lihat kalau sumbu Y sebagai sumbu putar, maka nanti benda yang berputar adalah M1 akan berputar ke arah sana. Misalnya ini juga berputar ke arah kemari. Jadi hanya dua ini yang mempunyai momen inersia partikel. Nah, kalau kita misalkan ini I1, kemudian ini I3. Sedangkan I2-nya itu udah pasti 0 karena dia berimpit dengan sumbu putar, jaraknya 0 terhadap titik rotasi. Oleh karena itu hanya dua ini berpengaruh, maka hitungannya nanti momen inersia akan sama dengan MR kuadrat. M1 itu massanya 2 kg, berarti kita buat 2 kg di sini, jaraknya kemari adalah 5 meter, berarti ini 5 kuadrat ditambah M3 itu 0,5, berarti kita buat di sini 0,5, sementara jaraknya adalah 2 meter dari sini kemari. Ini 2 dikuadratkan, sehingga nanti ini 2 kali 25 ini adalah 50, sedangkan ini 4 dikali 0,5 adalah 2. Maka momen inersia partikelnya nanti adalah 52 kg meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Contoh kedua adalah 4 benda MA 200 gram, kemudian MB di sini 400 gram, MC adalah 600 gram, dan MD 800 gram berada pada segi 4 pada bidang XY dengan ukuran seperti gambar. Jika sistem diputar melalui pusat segi 4 dan tegak lurus terhadap bidang kertas, maka momen inersianya adalah berapa? Nah, titik P ini dianggap sebagai pusat rotasi, sehingga nanti ini akan berputar kemari misalnya ya, dan ini juga akan berputar kemari, ini juga akan berputar ke sana, dan ini juga akan berputar ke sana. Berarti keempat titik ini A, B, C, dan D semuanya berputar dan jaraknya masing-masing ada. Nah, sekarang kita lihat dulu jaraknya ya. Kalau ini kita tarik kemari, kita buat Pitagoras. Nah, kemudian kita lihat berapa panjangnya ini. Ini adalah 2, kemudian panjangnya di sini adalah 1,5 meter karena ini lebarnya 3, panjangnya 4. Maka jaraknya ini nanti 2 dengan 1,5, kalau kita Pitagoraskan adalah 2,5. Berarti nanti R yang kita gunakan adalah jarak P ke B, kemudian jarak P ke A, kemudian jarak C ke P, jarak D ke P. Nah, ini semua jaraknya
2,5, ini juga 2,5, ini juga 2,5. Dari mana kita dapat? Dari Pitagoras ya. Pasangan Pitagoras misalnya 3, 4, 5. Kalau kita bagi 2 ini, maka ini 1,5, ini nanti akan 2, ini nanti 2,5. Jadi inilah pasangan Pitagoras kalau diperkecil. Sehingga sisi miring yang ada di sini, ini dia jaraknya 2,5. Nah, sekarang kita lihat, karena jaraknya semua sama, tidak begitu susah untuk menghitung. Maka nanti I, inersia partikelnya adalah MA itu 200 gram, itu adalah 0,2 kilogram. Kemudian jaraknya 2,5, ini 2,5 kuadrat. Ditambah dengan MB itu 400, 0,4 dikalikan dengan 2,5 kuadrat juga. Sementara yang C adalah 600 gram, 0,6 kali 2,5 kuadrat, tambah lagi dengan 0,8 kali 2,5 kuadrat. Nah, kalau kita gabung ini semuanya bisa aja ya. Kita jumlahkan dulu, baru kita kalikan dengan 2,5 kuadrat. Nah, ini kalau kita jumlah semuanya, ini hasilnya adalah 2 ya. Yang jumlahnya ini adalah 2. Maka ini sama dengan 2 dikali 2,5 kuadrat itu adalah 6,25. Maka kalau kita kalikan nanti ini 12,5 kilogram meter kuadrat.